Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang sejuk ini kita bernaung di bawah rumah Allah, Masjid Surah Darul Jannah yang kita cintai ini, untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah shaum Ramadan yang sudah kita laksanakan sampai hari ini dan qiyam Ramadan yang kita dirikan malam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus yang sama-sama kita hormati dengan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk menyempurnakan ibadah qiyam Ramadan kita pada malam ini dengan pelaksanaan tausiah sebagaimana yang telah diberikan amanah oleh pengurus. Kajian kita berkaitan dengan istighfar dan salat malam. Sebagai landasannya kita kutip firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79 dan 80, dan juga nanti dengan surah Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Somakal fi surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim rahmah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tema yang berkaitan dengan istighfar, Bapak dan Ibu, sebenarnya tidak asing bagi kita dan sudah
sering kita mengucapkannya. Kalimat istighfar berasal dari kata-kata ghafar dalam bentuk yang dalam bahasa Arab namanya ditambah hurufnya di depan 3 huruf menjadi istighfar. Kalau ghafaro artinya ampunan atau telah mengampuni dalam bentuk fi'il madhinya. Yaghfiru yang mengampuni, gufran artinya ampunan. Ketika ditambah dengan kata-kata istighfar, maka artinya meminta ampun. Dalam bentuk masdarnya namanya istighfar. Jadi kalimat istighfar yang kita ucapkan itu, yang pertama yang sering kita baca adalah astaghfirullah. Astaghfirullah artinya aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Jadi kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat istighfar ini, Bapak dan Ibu, dalam kajian tasawuf itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi dihayati dengan hati. Makanya kata Imam Al-Ghazali, setiap kali kita membaca Astaghfirullahaladzim, itu bisa merontokkan dosa kecil kita. Kalau dosa besar tentu harus bertaubat. Kalau untuk dosa kecil itu bisa dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, bisa mengikis bintik hitam yang ada di dalam hati kita. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali mengatakan, setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan, baik dari mata, seperti yang disampaikan oleh anak kita tadi, dari mulut, dari tangan kita, dari anggota tubuh kita yang sifatnya dosa-dosa kecil, itu akan menjadi nuqtah, titik bintik hitam yang menempel di hati. Dan untuk membersihkannya tidak bisa dengan alat pembersih secanggih apapun yang ada di dunia ini. Laka jadi baik clean kita pakai untuk membersihkan hati kita yang sudah ada noda bintik hitam dari dosa yang kita lakukan, tidak mampu dia. Apa alat pembersihnya? Kata Rasulullah, zikrullah. Zikrullah itu yang pertama adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dalam hadis riwayat Bukhari yang disampaikan dari Rasulullah SAW kepada sahabat bernama Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu setiap malam paling kurang 70 kali dia membaca istighfar ini. Barangkali apa itu? 70 kali. 70. Padahal Nabi kita Muhammad SAW
sudah dijamin ampunan terhadap dosa dan kesalahan. Tapi masih juga Nabi kita Muhammad SAW membaca istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 70 kali dalam semalam. Dalam setiap hari itu tidak kurang dari 100. Berarti siang harinya juga ada tambahannya. Dalam riwayatnya apa itu? Bapak Ibu sedang dengar, kalau kita bandingkan dengan diri kita Bapak dan Ibu, yang dosa kita mungkin tidak terhingga dan tidak terhitung, mana awak bisa mengucapkan istighfar Tuhan. Wajar kalau hati kita ini sering tidak bisa tenang, susah untuk masuknya hidayah. Kenapa? Karena ada hijab, ada penghalang masuknya hidayah. Sudah berkumandang azan, kita masih sulit untuk meninggalkan kesibukan kita. Masih ada kita berlogika, berapologi kata orang. Bukan tukang bangga. Sebentar lainlah. Soalnya itu kan yang penting masih dalam waktunya. Masih banyak alasan-alasan yang dipakai oleh orang. Kenapa? Karena ada yang menyebabkan hidayah tadi itu terhalang untuk masuk. Maka mulai dari sekarang Bapak dan Ibu, argumen apapun yang kita jadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan pendapat kita agar kita tidak mengindahkan panggilan Allah, itu sebuah penyebab dari hidayah yang telah tertutup untuk masuk ke dalam hati kita. Makanya banyak orang rumahnya dekat dengan masjid, dengan tempat ibadah, tapi tidak mampu hadir dia di masjid, di musala. Ini ada bintik hitam putih di dalam hati kita. Kita bukannya bersuuzon, itu yang dikatakan oleh ulama, seorang ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maka bersihkanlah bintik hitam tadi agar hati ini tergerak untuk memenuhi panggilan Allah. Bacalah Astaghfirullahaladzim. Berbanyak membaca. Kalau hanya kita cukupkan habis sholat itu membaca 3 kali, Pak, tidak cukup itu. Sholat 5 waktu 5 kali 3 15. Tambah sholat sunat. Kalau kita ada baca selesai sholat itu istighfar. Biasa kalau habis sholat sunat kita langsung aja istighfarnya lupa. Paling parah Bapak Ibu, selesai sholat wajib baca istighfar 1 kali. Kadang-kadang langsung pula berkina baca istighfar seperti sahabat. Orang baca doa, zikir, sahabat langsung pergi saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ada alasannya juga. Ketika awalnya dia taat beribadah, tapi zikirnya tidak sempat. Alasan dia bergantian pakaian dengan istrinya, biar sholatnya bisa tepat waktu. Tapi ini kan semacam alasan yang beliau sebenarnya tidak sabar dengan ujian Allah. Bapak Ibu sedang dirahmati Allah. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyaklah kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apalagi ketika kita tanpa sadar mendengarkan yang sifatnya ghibah seperti yang disampaikan oleh anak kita tadi, atau kita membaca aib orang lain, atau kita berkata yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, lebih baik kita baca Astaghfirullahaladzim. Nah, ditambahkan lagi Bapak Ibu, dalam hal persoalan istighfar ini, Rasulullah SAW mengajarkan di dalam hadisnya ada istighfar yang sangat dahsyat, namanya penghulu istighfar
atau dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Kali kita akan ada Pak Ibu, insya Allah. Nah, berdasarkan hadis sahih, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini kata Rasulullah, ketika sore hari setelah sholat asar 3 kali kita baca, maka ketika malam harinya andai kata dia meninggal, maka dijamin dia masuk surga. Amin. Begitu juga dengan ketika dia membacanya di siang hari atau di malam hari, meninggal dia di siang hari, maka sudah dijamin dia masuk ke dalam surga. Begitu betul besarnya manfaat Sayyidul Istighfar ini. Tinggal kita mengamalkan. Mari kita ikuti bersama Pak. Apa kalimat Sayyidul Istighfar? Rasulullah mengajarkan kalimatnya, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang pantas menjadi Tuhan selain Engkau. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Aku lebih menyentuh ke hati kita, Bapak Ibu. Kata-kata hamba itu bukan manusia biasa dalam pandangan manusia. Hamba itu artinya budak-Mu ya Allah. Nah, begitu betul ya. Rendahnya diri kita dalam Allah. Kata-kata abdul itu artinya budak. Aku ini budak-Mu ya Allah, pesuruh Allah. Begitu kita merendahkan diri di hadapan Allah ketika membaca Sayyidul Istighfar. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku sesuai dengan janji yang telah aku ikrarkan kepadamu ya Allah, untuk selalu patuh dan taat menjalankan perintahmu ya Allah, sesuai dengan kemampuan aku pula ya Allah. Itu pernyataan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah. Abu ulaka binyakmatika alayya. Aku ya Allah, telah banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku ya Allah. Wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku mengaku pula ya Allah, banyak sudah dosa yang telah aku lakukan ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni aku selain Engkau ya Allah. Begitu kita merendahkan diri kepada Allah, berharap kepada Allah ampunan dengan kalimat Sayyidul Istighfar. Begitu dalam maknanya ketika kita membaca Sayyidul Istighfar ini. Maka oleh karena itu wajar kalau kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan, menghafal dan membacanya setiap hari minimal 3 kali ketika siang hari dan 3 kali ketika selesai sholat subuh menjelang siang, maka jaminan untuknya mendapatkan surganya Allah ketika sudah tiada. Bapak Ibu sekalian yang berahmat Allah, ada seorang sahabat Nabi, nama beliau tidak asing pula bagi kita, namanya Umar bin Khattab. Beliau ketika membaca istighfar Bapak dan Ibu, itu terbakar hati. Bisa mungkin apa? Makanya cara kok bisa terbakar. Dalam kisahnya Umar bin Khattab ini Bapak Ibu, ketika beliau teringat dengan dosanya sebelum masuk Islam, telah mengubur anaknya hidup-hidup. Ketika masuk Islam beliau teringat dosanya tadi, beliau baca istighfar, keluar mengepul asap dari mulutnya. Sahabat yang berada di sampingnya merasakan bau daging terbakar. Begitu betul dahsyatnya istighfar dari Umar bin
Artinya apa? Ketika kita membaca istighfar itu tidak akan membawa manfaat dan pengaruh kepada diri kita dan hati kita kalau hanya sebatas mulut saja, baik. Karena dia membaca istighfar, tapi muncul aja hati tidak. Kalau kita baca sampai ke hati ketika membaca Astaghfirullahaladzim itu Bapak dan Ibu, itu air mata bisa menetes. Karena kan kita minta ampun kepada Allah. Juati waktu takbir apa ini? Tak karena ada waktu Rasulullah Pak minta ampun ke Allah. Tidak terasa jadi. Apalagi ketika kita bangun di sepertiga malam yang akhir. Dalam surah Al-Isra yang kita baca tadi, sepertiga malam yang akhir, kita bangun jam 1 sampai menjelang terbit fajar. Sepertiga malam yang akhir itu kan waktu yang paling utama untuk melakukan sholat tahajud, untuk melakukan sholat hajat, untuk bermunajat kepada Allah, untuk memohon ampun kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur, sebelum makan sahur, sebelum menyediakan sarapan sahur itu kita sholat tahajud. Boleh kita sholat tahajud saja lagi Bapak Ibu, tak usah sholat witir lagi. Kenapa? Karena witirnya sudah dilaksanakan setelah sholat tarawih. Rasulullah ketika bulan Ramadan itu, hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, sampai menjelang fajar itu masih tetap dia sholat tahajud. Berhentinya ketika sudah terdengar azan. Selesai sholat, Rasulullah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Laksanakanlah Bapak Ibu. Nak payah ke ia matukan bah. Kini bah kok payah wah ia matukan bah. Karena kondisi tubuh kita mungkin lagi capek, lagi letih Bapak Ibu. Tadi pasal-pasal kalau ia matukan bah. Dan di bawahnya dua tiba macam kita tak bisa. Tapi ketika kita bangun dalam suasana yang sunyi, orang lain tertidur, maka kita memohon ampun kepada Allah. Tak sulit meneteskan air mata. Dan air mata yang menetes karena takut atas segala dosa yang kita lakukan, takut kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ainani la yamassuhun nar, kata Rasulullah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya apa Bapak Ibu? Matanya kalau tidak disentuh oleh api neraka, berarti mafhum muwafaqahnya seluruh anggota tubuhnya juga tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang mana? Mata yang menangis teringat dosa dan kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan kita merasa malu ketika kita menangis di hadapan Allah. Jangan kita merasa rendah diri ketika kita memohon ampun dengan meneteskan air mata di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia kita menangis, mungkin jatuh harga diri kita, malu kita. Tapi di hadapan Allah, air tangisan kita itu akan menjadi syahadat, akan menjadi saksi kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab kerasnya hati kita ini Bapak dan Ibu, jarangnya kita memohon ampun kepada Allah. Jarang kita membaca istighfar, jarang pula kita sholat malam. Kari hati waktu. Makanya ajak anak kita. Anak yang mencoba orang, anak yang mana-mana yang terkata jagoannya malam tu Bapak Ibu, ajak ke sholat tahajud. Amankan yang baik. Kalau sekiranya anak kita belum bisa, kita dulu. Kata Ustaz Ali Hidayat, kita sholat dengan anak kita. Anak awak
awak setaka bananyo samana bananyo Pak Ibu, sholat kita di sampingnya dengan meneteskan air mata ketika berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Doakan anak kita baik. Karena waktu yang sangat mustajab itu ketika orang tidur, ketika orang terlelap nyenyak, kita bangun bermunajat kepada Allah dengan meneteskan air mata untuk anak-anak cucu kita, untuk masyarakat kita, termasuk untuk bangsa kita. Kita tak bisa hanya menyalahkan. Kita tidak bisa hanya sekedar menuntut. Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Meskipun kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, semua juga tergantung dengan keputusan takdir Allah. Dan untuk merubah takdirnya Allah itu apa? Doa. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah. Para kemuliaan Nabi Muhammad, pamannya tercipta Abu Talib dengan meneteskan air mata menyampaikan kepada pamannya. Kalau hidayah itu tidak akan masuk Pak Ibu, tidak bisa. Bahkan dikatakan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa kasih hidayah sekalipun kepada orang yang paling kau cintai. Begitu juga kita Bapak Ibu, para nak sayang awak karena awak supaya nyo dapat petunjuk awak kia nyo hidayah kan bisa. Karena persoalan hidayah itu Allah yang kuasa. Maka mari kita sentuh, mari kita ketuk pintunya Allah dengan bermunajat kepada Allah. Maka kata Allah, wa minal laili, di sepertiga malam yang akhir itu, fatahajjaj bihi nafilatan, bermunajatlah kepada Allah, lakukanlah solat nafilah, namanya solat malam, solat tahajud. Asa ayyab ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Allah akan muliakan kita. Allah akan terjadi kita. Allah keluarkan kita dari masalah yang kita hadapi. Allah berikan kita solusi dari persoalan masalah yang kita sedang alami. Kalau sudah Allah yang berkenan apa-apa, tidak ada yang tidak. Itulah makanya Rasulullah SAW memohon kepada Allah diringankan azabnya paman Nabi ini. Kena doanya Rasulullah. Azabnya Bapak Ibu, dia untuk pamannya Abu Talib Bapak Ibu, azab yang paling ringan di akhirat nanti. Tuh Bapak Ibu azabnya, dikasih sendal buatan neraka. Memakai sendal dari neraka saja apa? Jadi masuk ke neraka karena doa Nabi tadi. Tapi kata Rasulullah, meskipun sendalnya yang dari neraka ini cuma dipakai begitu saja, nauzubillah, meleleh dari ubun-ubun sampai ke ujung jari. Begitu dahsyatnya neraka. Apalagi kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Sendal saja yang digunakan oleh paman Nabi Abu Talib itu nanti ketika dipakaikan di kakinya, meleleh seluruh anggota tubuh, hancur. Makanya seorang sufi yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah itu Bapak Ibu, beliau menangis tak kala melihat ada orang yang sedang membakar kambing. Yang ditangiskan bukan karena tidak ingin dapat bagian, tapi yang beliau tangiskan karena terbayang begitu lebih dahsyatnya azab api neraka.
Kalau kambing yang dibakar itu Bapak Ibu diguling, diputar, matang dia, kambingnya mati. Tapi kalau di dalam neraka enggak mati. Setiap hancur diganti lagi. Sehingga Rabi'ah ini dia menangis. Orang di sekeliling juga keheranan. Ketika disampaikan akan dikasih bagian, dia tak butuh. Kenapa? Karena yang dia tangiskan bukan karena tidak ingin dapat, tapi yang ditangiskan begitu dahsyatnya azab di neraka. Ketika disampaikan kepada orang yang punya hajat, kenapa dia menangis? Menangis dulu aku salahnya baik. Awal setiap hari bakar